Pada malam yang dingin di bulan Februari, wanita ini ditinggalkan di jalanan setelah pertengkaran dengan seorang teman. Saat itu larut malam, setelah perayaan ulang tahunnya yang seharusnya membahagiakan, tapi dia ditinggalkan di trotoar tanpa sepatu atau tumpangan. Saat-saat seperti ini, kita akan bergantung kepada kebaikan orang asing, tapi siapakah yang bisa kita percayai? Seorang pengemudi Uber menolaknya. Dia menaruh kepercayaan pada orang yang salah, dan dia tidak pernah terdengar lagi. Hai semua, semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Buat yang sedang sakit, semoga segera diberi kesembuhan ya. Sebelum dengerin cerita selanjutnya, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan tekan juga tombol loncengnya supaya channel ini semakin berkembang. Jessie Korea lahir pada tanggal 26 Februari 1996 di Praia, Tanjung Verde. Tanjung Verde adalah nama sebuah negara republik, pulau yang terletak di Samudra Atlantik Utara di pesisir barat Afrika. Jessie pindah ke Amerika Serikat di usia 3 tahun bersama ayahnya dan dibesarkan di kota Boston, Amerika Serikat. Jessie berterima kasih kepada keluarganya untuk kesempatan dalam hidupnya yang membuatnya bersemangat. Ini tercatat di buku catatannya, di mana Jessie menulis rencana masa depannya. Jessie memiliki pekerjaan sebagai pelayan restoran di kota Boston, dan Jessie sedang mencari pekerjaan baru yang lebih dekat dengan rumahnya di Dorchester untuk menghidupi dirinya sendiri dan putrinya yang berusia 2 tahun, Gabby. Gabby lahir dari keadaan yang bergejolak. Ayahnya, mantan suami Jessie, Miguel Castro, tidak jelas bagaimana Miguel dan Jessie bertemu dan segera berubah menjadi buruk. Pada tahun 2018, ketika putri mereka baru berusia setahun, Jessie mengirim pesan pada ibu Miguel, "Anda harus menolong saya. Miguel tidak akan membiarkan aku pergi. Jangan telepon Miguel, dia akan membunuh saya." Jessie juga mengirim foto dirinya kepada ibu Miguel. Miguel telah mematahkan hidungnya dan tulang rongga matanya. Ibu Miguel menelpon 911. Polisi menemukan Jessie di bawah tangga di rumah Miguel, hampir tidak dapat berbicara. Rupanya, Miguel menjadi cemburu kepada Jessie karena Jessie mengirim pesan teks kepada pria lain. Miguel menjadi marah, menolak untuk membiarkan Jessie meninggalkan kediamannya. Polisi mendakwa Miguel, tapi Jessie menolak untuk bekerja sama dalam kasus ini di pengadilan. Jessie tidak dapat disalahkan karena Jessie telah mengalami pengalaman traumatis dengan Miguel, ayah dari anaknya. Dan mungkin Jessie hanya ingin melupakan Miguel. Akhirnya Miguel dinyatakan bersalah atas penculikan, penyerangan, pemukulan, intimidasi terhadap saksi, dan percobaan untuk melakukan kejahatan. Miguel dijatuhi hukuman penjara 4,5 hingga 5 tahun dengan 3 tahun masa percobaan. Miguel diperintahkan tidak melakukan kontak dengan Jessie. Jessie akhirnya lega bahwa dia akhirnya aman dari mantan suaminya yang berbahaya, dan Jessie kembali memulihkan hidupnya kembali. Jessie sedang berusaha menempatkan putrinya di tempat penitipan anak dan mencari tempat tinggal yang stabil. Jessie melakukan wawancara kerja yang dilakukan tanggal 25 Februari 2019. Tapi Jessie tidak akan pernah menghadiri interview itu. Ulang tahun Jessie yang ke-23 adalah pada tanggal 26 Februari 2019. Hari ini adalah hari Selasa, jadi Jessie memutuskan merayakannya dengan teman-temannya pada akhir pekan sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 23.
Jessie telah membuat rencana dengan temannya Asia ke klub malam itu. Sementara Gabby sedang dirawat neneknya dari pihak ayahnya Miguel yang telah menyelamatkan hidup Jessie setahun sebelumnya. Jessie sangat mempercayai Ibu Miguel dan Jessie tahu Ibu Miguel tidak akan membiarkan hal buruk terjadi pada Gabby. Pada hari Sabtu pagi, Jessie pergi ke apartemen temannya Nia di Dorchester. Bersama mereka pergi berbelanja, di mana Jessie membeli pakaian yang akan dia pakai ke klub malam, yaitu sepatu hak tinggi hitam, jumpsuit hitam, dan jaket denim yang bersayap di belakang. Mereka bersiap di apartemen Nia. Jessie menyimpan dompet dan ponselnya bersamanya, tapi Jessie meninggalkan semua barang miliknya di apartemen Nia, termasuk kunci apartemennya. Jessie berencana untuk menginap di apartemen Nia setelah keluar malam, sehingga Jessie bisa mengambil barang-barangnya sebelum dia menjemput putrinya keesokan harinya. Asia dan temannya Reggie menjemput Jessie dan Nia dari apartemen Nia mendekati tengah malam. Mereka terlambat berangkat dan ada beberapa kebingungan di mana mereka bertemu Jessie. Jadi suasana pesta sudah berlangsung penuh ketika mereka tiba di klub yang mereka pilih venue di pusat kota Boston. Pada pukul 12:40 pagi, keempat sahabat ini berakhir di sudut bar yang ramai. Mereka membeli sebotol miras dan meminumnya bersama. Kemudian mereka berdansa. Ini adalah kenangan terakhir Nia tentang Jessie. Ketika teman-temannya kembali ke bar, Nia memulai pertengkaran dengan Jessie. Tidak jelas tentang apa pertengkaran ini. Pertengkaran itu berlanjut sampai waktu tutup klub itu sampai jam 2 pagi. Saat kelompok teman itu berjalan menuju gang dalam perjalanan kembali ke tempat parkir, di jalan Jessie menanggalkan sepatu hak tingginya dan memberikannya kepada Asia. Rekaman CCTV menangkap Jessie dan Nia terus bertengkar, di mana Nia mendorong Jessie beberapa kali. Menurut Asia dan Reggie, Jessie mencoba meredakan suasana dengan mencoba meminta Nia untuk tenang dan masuk ke dalam mobil bersama mereka, sehingga mereka bisa kembali ke apartemen Nia. Tetapi Nia mabuk dan masih bersikap agresif, menolak untuk masuk ke dalam mobil. Asia ingin Jessie ikut dengannya dan meninggalkan Nia. Tapi Jessie tidak kesal dengan perilaku temannya, hanya merasa khawatir. Jessie hanya ingin Nia aman, jadi Asia dan Reggie pergi meninggalkan Jessie dan Nia untuk memanggil Uber. Asia dan Reggie tidak sengaja membawa sepatu Jessie, sehingga Jessie ditinggalkan tanpa alas kaki dan Nia berjalan sendirian. Ini adalah terakhir kalinya mereka melihat Jessie hidup. Jessie tidak berhasil pulang ke apartemen Nia malam itu. Nia terbangun di apartemen kosong dan dia khawatir menyadari Jessie belum kembali. Nia mencoba menelpon Jessie, tapi tidak ada jawaban. Semua teman-teman Jessie terus berusaha menghubunginya selama beberapa hari, tapi Jessie tidak pernah menjawab teleponnya. Pada sore hari tanggal 26 Februari 2019, pada ulang tahun Jessie yang ke-23, Nia dan ayah Jessie melaporkan Jessie hilang. Polisi mulai mencari di sekitar daerah klub malam tempat terakhir Jessie terlihat. Lokasi itu dipasang dengan banyak CCTV sehingga dapat melacak pergerakan terakhir Jessie. Polisi menemukan rekaman CCTV di mana Nia meninggalkan Jessie sendirian di trotoar mengenakan jaket denim tanpa sepatu. Jessie melihat sebuah mobil Uber yang berhenti di pinggir jalan dan dia berjalan menuju ke arah pengemudi Uber itu
menanyakan si pengemudi apakah Jesse dapat menyewa jasa mobil Uber itu. Tetapi pengemudi itu tidak mau diperkerjakan jasa Ubernya. Ketika Jesse masuk ke dalam mobil Uber itu, pengemudi itu mendorongnya keluar, sehingga Jesse jatuh ke trotoar. Saat itulah saat Jesse didekati oleh pria lain. Pada pukul 2:16 pagi, menurut rekaman CCTV, ada pria lain mengangkat Jesse dan memegang Jesse dengan kedua tangan selama hampir 1 menit ketika pria itu berbicara pada Jesse di trotoar. Jesse melihat ke sekelilingnya untuk mencari Nia dan dia tidak melihatnya. Jesse tampak setuju pergi dengan laki-laki ini. Ini adalah kesalahan besar. Pria itu adalah Louis D. Coleman III. Louis berusia 22 tahun dan dia tinggal di Providence, Rhode Island. Dia berasal dari California. Dia memiliki gelar master di bidang fisika eksperimental dari Universitas California State University di Long Beach. Louis tertarik pada bioteknologi dan telah bekerja di laboratorium teknik listrik yang bekerja untuk mengembangkan aplikasi bantuan tidur. Louis menjadi mahasiswa yang pendiam dan pintar, meskipun dia mengalami kesulitan keuangan dan dia kadang-kadang melewatkan tugas kuliahnya. Pada tahun 2017, Louis pindah ke kota East Coast untuk bekerja di Raytheon di Portsmouth, Rhode Island. Louis menjalani kehidupan yang nyaman dengan penghasilan sekitar $70.000 Amerika Serikat setahun, sekitar 1 miliar rupiah. Menurut beberapa orang, Louis adalah orang biasa dengan masa depan yang bagus, dan masa lalunya tidak memberikan petunjuk apapun tentang apa yang akan terjadi. Pada dini hari, tanggal 24 Februari 2019, Louis juga ada di lokasi klub malam itu. Louis tiba di lokasi pada jam 1 pagi dan dia bertemu dengan seorang wanita muda bernama Lorna. Mereka segera berpesta dan mendekati waktu klub malam tutup. Mereka menuju ke kamar mandi bersama ketika saudara laki-laki Lorna ikut campur. Mungkin saudara laki-laki Lorna tidak menyukai penampilan Louis. Louis dan Lorna terus mengirim pesan, tetapi Lorna dan saudara laki-lakinya meninggalkan klub malam itu tanpa Louis. Kita hanya dapat berspekulasi tentang apa yang dipikirkan Louis saat dia meninggalkan klub itu sendirian malam itu. Setelah dia ditinggalkan Lorna, atau apakah dia sedang mencari seseorang yang lain? Di jalan Tremont Street, Louis melewati pengemudi Uber yang sedang diajak bicara oleh Jesse. Louis berbalik untuk melihat apakah Jesse akan menaiki Uber. Louis memastikan pada pukul 2:16 pagi, Jesse didorong keluar dari mobil. Louis berada tepat di samping Jesse untuk mengangkatnya. Mereka berbicara. Louis meyakinkan Jesse yang mabuk dan rentan itu untuk ikut bersama Louis. Serangkaian kamera CCTV menangkap Louis berjalan bersama Jesse. Kemudian, Louis menggendong Jesse di punggungnya, mungkin karena kaki Jesse tanpa sepatu kedinginan. Lebih jauh lagi di jalanan, Jesse membuat keputusan yang menentukan hidup dan mati untuk masuk ke dalam mobil Louis. Polisi dapat mencocokkan gambar Louis di CCTV dengan gambar Louis dari kartu identitasnya di lokasi kejadian di klub malam itu. Sekarang polisi tahu siapa Louis. Ponsel Android-nya menyimpan catatan data lokasi, dan ketika polisi mengaksesnya, polisi mencocokkannya lokasi Louis pada Minggu dini hari berada di jalan Tremont Street. Louis berkendara ke sisi lain jalan, di mana mobil itu berada di sana selama 12 menit. Di mana lampu depan mati seperti terlihat di CCTV.
Kemudian Louis menyalakannya kembali dan berkendara menjauh. Rekaman CCTV itu menunjukkan ketika Louis berpapasan dengan dua mobil polisi dengan lampu biru berkedip dan Louis langsung pergi dari jalan yang dia lalui. Jelas Louis punya sesuatu yang dia sembunyikan. Pada pukul 4:25 pagi, Louis kembali lagi ke kediamannya di Jalan Chestnut Street di kota Providence. Dia hanya butuh waktu 1 jam pergi dari klub malam itu. Jadi apa yang Louis lakukan pada waktu luangnya? Pada hari Rabu malam, polisi kota Boston menelpon Departemen Kepolisian Kota Providence untuk memberitahukan bahwa Louis ada di apartemennya. Polisi tiba di sekitar apartemen Louis sekitar pukul 1:55 dini hari pada hari Kamis tanggal 28 Februari. Tetapi polisi tidak dapat masuk ke dalam gedung. Bagus banget polisinya ya. Jam dini hari seperti itu, mereka bisa datang ke lokasi tepat waktu, tidak menunggu lama. Sedikit yang polisi tahu bahwa Louis berada di jalanan, dia mengawasi polisi ketika polisi mencoba untuk menghubungi Louis lewat telepon. Setelah polisi pergi, Louis mengambil mobilnya dari tempat parkir beberapa blok jauhnya dan 15 menit sejak polisi pergi, Louis tertangkap di CCTV mendorong koper menuju ke mobilnya. Keesokan paginya, polisi kota Boston pergi ke kota Providence. Polisi memasuki apartemen Louis yang kosong, jendelanya terbuka walaupun turun salju, dan sarung bantal sofa dan tirai kamar mandi hilang. Kebenaran segera menjadi jelas. Bagaimanapun upaya Louis untuk menutupi jejaknya, Louis gagal memperhitungkan ada banyak CCTV di jalanan, bahkan dari dalam gedung apartemennya sendiri. Polisi melihat dari rekaman-rekaman CCTV ini yang terlalu mengerikan untuk dirilis. Polisi melihat Louis berjalan di tempat parkir pada hari Minggu dini hari, dan polisi menonton Louis sedang membawa tubuh Jesse keluar dari mobilnya. Louis menyeretnya melalui lobi yang kosong, naik ke apartemennya. Jesse sudah meninggal. Ini adalah bukti yang tidak terbantahkan yang berhubungan dengan kematian Jesse. Buktinya semakin memberatkan. Beberapa hari berikutnya, Louis terlihat lagi memasuki gedung dengan berbagai barang mencurigakan. Terlihat Louis membelinya dari toko Walmart, seperti lakban listrik, sarung tangan, dan odor respirator. Polisi menemukan rekaman CCTV yang diambil pagi itu yang menggambarkan Louis membawa koper besar keluar dari apartemen. Louis berjuang memasukkannya ke bagasi mobil. Jelas bahwa koper itu berat, dan jelas apa yang berada di dalam koper tersebut. Polisi dapat menyalakan pelacak lokasi OnStar mobil itu. Polisi mencegat Louis di dalam mobilnya di kota Delaware. Di bagasi mobilnya, polisi menemukan koper, dan di dalam koper itu ada jasad Jesse. Koper itu sendiri dibeli sehari sebelumnya di toko Walmart. Mobil itu menunjukkan tanda-tanda kejahatan. Ada retakan di dekat bagian atas kaca depan penumpang samping. Sepertinya ada seseorang yang menendang kaca itu. Tes usap pada kaca depan mengungkapkan DNA baik Louis dan Jesse. Polisi juga menemukan laptop Louis dari bagasi. Louis telah membuat sejumlah pencarian internet antara tanggal 24 dan 27 Februari. Seperti apakah seseorang masuk ke dalam koper, bagaimana mencabut gigi, dan bagaimana cara mengawetkan jasad. Louis yang pintar ini telah berusaha menutupi kejahatan licik ini. Tetapi Louis tidak dapat bersembunyi dari apa yang telah dia lakukan. Hasil autopsi mengungkapkan Louis telah melecehkan dan menekan leher korban hingga meninggal.
Tidak ada yang bisa menjelaskan apa motivasi Louis. Sepupu Louis mengungkapkan bahwa dia tidak tahu mengapa Louis melakukan kejahatan itu. Tidak ada tanda-tanda yang menonjol karena Louis orang yang baik dan jujur sejauh yang dia tahu. Jelas Louis tidak mengatakan yang jujur pada orang lain. Kriminologis mengatakan bahwa mungkin Jesse masuk dengan sukarela, kemudian Louis menghabisinya karena Jesse menolak Louis. Jesse, wanita muda cerdas ini, walaupun masih tidak cukup cerdas untuk bisa melindungi dirinya sendiri dari kejahatan yang mungkin terjadi kepada dirinya. Dia telah terpikat ke arah kematiannya dan serangan yang mengerikan. Pada tahun 2022, Louis dihukum karena penculikan yang mengakibatkan kematian dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Louis sekarang ditahan di kota Delaware. Apakah menurut kalian kematian yang terjadi pada Jesse dapat dicegah? Kasus yang diceritakan pada kalian ini bukan dimaksudkan menceritakan kehidupan malam, seks bebas, miras, dan sebagainya. Ini semua adalah budaya orang lain dan bukan budaya di negara kita. Walaupun ada beberapa dari orang di sini yang melakukannya, tapi bukan semua orang. Yang perlu diingat adalah jauhi tempat-tempat berbahaya bagi keselamatan kita. Situasi malam hari yang mengundang banyak terjadinya kejahatan. Sampai di sini dulu ceritanya guys. Buang jauh-jauh cerita kekerasan yang ada di dalamnya dan ambil pelajaran positifnya ya. Bila suka ceritanya, tekan tombol subscribe, like, dan tekan juga tombol loncengnya untuk cerita yang lain.